menampilkan bahwa sikap pilih kasih sudah ada, sudah jadi masalah sejak lama dan terus mungkin aktual sampai sekarang. Dikatakan dalam bacaan pertama tadi kita dengar, janganlah iman diamalkan dengan memandang muka. Sikap ini bisa jadi, saya rasa, merupakan suatu naluri manusia, dorongan tanpa sadar sering kita lakukan. Saya masih ingat ketika saya masih frater, dan waktu itu bertugas di sini, di katedral, pada hari Minggu mendampingi Bina Iman Anak. Dari tempat Bina Iman Anak di gedung tersebut, di seberang, di samping, di dalam satu ruangan, saya melihat dari tempat tersebut, karena Bina Iman Anak itu bersamaan dengan waktu misa, maka anak-anak ada Bina Iman Anak, lalu orang tuanya di sini misa, dan kadang meluber sampai ke sana. Nah, waktu itu sedang ada donor darah. Saya lihat dari kaca kelas kami melakukan Bina Iman Anak, ada seorang wanita atau ibu muda yang cantik keluar dari ruang donor darah. Tiba-tiba ibu ini jatuh pingsan mendadak. Dalam hitungan detik, luar biasa, 5-6 orang langsung datang bergegas menolong ibu tersebut, dan semuanya adalah laki-laki. Saya tidak ikut menolong, kalah cepat gitu ya, dengan laki-laki yang lain. Tapi lihat bahwa ini ada dorongan tanpa sadar, kalau orang ini cantik, kalau orang ini sesuai dengan kriteria saya yang tanpa sadar saya yakini atau saya hidupi, maka gerakan itu bisa menjadi cepat. Bandingkan kalau saya sedang membagi komuni ketika misa, seringkali itu ada umat yang menjatuhkan hostinya, lalu hanya melihat ke hosti tersebut. Tunggu saya liatin lagi baru diambil, lalu bingung, ini harus saya makan atau bagaimana? Dengan muka tanpa dosa, minta lagi yang baru. Padahal ini tubuh Kristus. Nah, seringkali kita menjadikan hidup kita itu penuh pembedaan-pembedaan. Kita menghormati atau memfasilitasi yang kaya seperti dikatakan dalam bacaan pertama, dan mengabaikan si miskin. Dan kita diundang untuk menyadari, sadarilah bahwa dunia itu memang berorientasi bahwa kaya adalah bahagia dan miskin adalah menderita. Maka kita pun bisa jatuh pada hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Petrus dalam bacaan Injil hari ini. Petrus dalam Injil pertama-tama menjawab dengan sangat luar biasa. Ketika para murid yang lain ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus punya jawaban yang terbaik dari antara mereka dan mungkin kita semua. Dia berkata, engkaulah Mesias. Namun tak lama setelah itu ketika Yesus menceritakan apa yang harus diterima oleh Mesias, yaitu penderitaan, kematian, salib, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Dia tidak mau menerima penderitaan bagi Mesias. Maka Yesus menegur dia, memarahi dia di depan para murid, "Enyahlah iblis." Petrus yang di awal mengatakan Mesias, sekarang disebut seorang yang kerasukan iblis. Sama seperti Petrus, Yesus mengundang kita untuk mengubah makna tentang penderitaan. Merubah orientasi hidup kita dari orientasi hidup duniawi yang tadi mengatakan kaya adalah bahagia, miskin adalah menderita. Pada hari ini, Yesus mengundang kita untuk merubah orientasi itu semua. Maka Yakobus di dalam bacaan pertama tadi menegaskan bahwa hukum Allah mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kalau kamu melakukan hal itu, engkau berbuat baik. Hukum itulah yang menjadi dasarnya. Namun jika kalian memandang muka,
kamu berdosa. Kalau kamu pilih kasih, kamu berdosa karena melawan hukum tersebut. Namun pada kenyataannya, semua orang bisa jatuh pada dosa ini. Bisa jatuh pada preferensi akan tampilan, akan suku, akan kecantikan, akan kekayaan, dan lain-lain. Dan itu juga adalah dosa. Para pastor itu bisa disogok, tetapi Allah tidak bisa. Kita perlu lihat bahwa Yesus mengatakan kepada kita, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Semua manusia bisa jatuh kepada hal tersebut dan berdosa. Dan kita seringkali kecewa, kita seringkali sakit hati akan pelayanan di gereja, karena hal ini terjadi di dalam gereja juga. Maka saudara-saudari terkasih, kita juga perlu sadar akan hal ini, bukan membiarkan bahwa hal ini terus terjadi, tetapi kita pun diminta untuk mohon ampun pada Tuhan, tetapi tetap percaya pada Allah yang setia pada hukumnya yang tadi disebutkannya. Dia tidak pilih kasih, dia tidak memandang muka, dia mengasihimu seperti dirinya sendiri. Semoga Allah yang kasih-Nya sempurna membantu kita untuk menyempurnakan kasih kita kepada sesama kita dan tidak lagi memandang muka, melainkan memandang sesama seperti diri kita ingin dipandang oleh Allah dengan kasih.